Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathar Rizky Gani Muizu dari kelas SIS2M. Di sini saya akan menjelaskan tugas mandiri dari Bu Wulan di mata kuliah Etika Profesi, yang dimana soal pertama itu menjelaskan etika profesi, profesionalisme, dan etika profesi. Ya. Apa sih etika itu? Etika itu merujuk pada prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang mengatur tindakan individu-individu atau kelompok dalam konteks nilai dan norma yang diakui. Profesi. Kemudian ada profesi ya, di mana profesi itu adalah sebuah bidang kerja yang memerlukan pengetahuan khusus dan keterampilan dan tanggung jawab yang tinggi untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian profesionalisme. Profesionalisme itu lebih mengarah kepada sikap perilaku individu yang mencerminkan kualitas dan integritasnya dalam bekerja dan tugas yang telah diberikan di pekerjaannya. Kemudian etika profesi merupakan seperangkat prinsip atau kode etik yang mengatur perilaku dan praktik profesional dalam suatu bidang untuk memastikan pelayanan yang baik, terintegritas, dan kepercayaan publik terhadap profesi tersebut gitu. Kemudian di mana dalam etika profesi terdapat 4 isu etika era informasi saat ini. Yang pertama itu privasi dan keamanan data. Masalah ini berkaitan dengan pengumpulan, penggunaan dan perlindungan pribadi individu oleh organisasi atau entitas lain. Dua, ada kekhawatiran mengenai keaslian dan kendala informasi dalam era di mana di mana informasi mudah diproduksikan dan diproduksi. Ketiga, etika penggunaan teknologi dan sistem informasi, yaitu kemajuan teknologi seperti saat ini, kecerdasan AI dan sistem informasi menghadirkan pertanyaan etis mengenai penggunaan yang tepat dan wajar dari teknologi ini. Isu meliputi pengaruh terhadap lapangan kerja, pengambilan keputusan etis oleh mesin, dan tanggung jawab atas kesalahan atau kegiatan sistem. Keempat, netiquity dan etika berperilaku di dunia digital. Isu ini melibatkan etika berinteraksi dan komunikasi secara online. Contohnya itu perilaku kita di media sosial, di mana itu di media sosial kepada orang lain, penggunaan bahasa yang pantas, menghormati privasi dan hak kekayaan intelektual orang lain, serta menghindari pelecehan dan perilaku yang merugikan lainnya untuk kepada orang lain. Soal ketiga, salah satu contoh pelanggaran etika profesi dalam sistem informasi adalah penyalahgunaan akses data oleh seorang pegawai IT di perusahaan. Misalnya, seorang pegawai IT yang memiliki akses ke data sensitif pelanggan menggunakan akses tersebut untuk dijual kembali untuk kepentingan pribadinya gitu loh. Nah, jadi itu tuh kan merugikan perusahaan serta melakukan pelanggaran hak privasi seseorang dan perusahaan itu secara serius gitu. Keempat itu gambar secara umum apa sih itu profesi bidang IT ya. Dimana profesi di bidang IT itu melibatkan berbagai peran dan tanggung jawab yang berhubungan langsung dengan pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem, perangkat lunak, dan infrastruktur TI. Berikut adalah gambar umumnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada analisis sistem, di mana analisis sistem itu bertanggung jawab merancang solusi sistem untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Contohnya menganalisis dan merancang sistem manajemen investasi untuk perusahaan retail gitu. Kemudian kedua, pengembangan perangkat lunak ya, dimana pengembangan perangkat lunaknya kerjaannya itu membuat
aplikasi perangkat lunak dan menguji fungsinya, contohnya mengembangkan aplikasi mobile untuk pemesanan tiket gitu. Jadi kayak dia nih tugasnya tuh kayak membuat aplikasi, kemudian dia mengujinya gitu. Nah, kemudian ada administrator jaringan. Nah, di mana dia ini mengelola dan memelihara infrastruktur jaringan perusahaan, seperti menangani konfigurasi jaringan, keamanan, dan lain-lain. Kemudian ada arsitek cloud yang baru-baru saat ini baru ada tuh. Arsitek cloud tuh merancang solusi cloud computing untuk perusahaan. Contohnya, mengimplementasikan migrasi sistem dari ke platform seperti AWS atau Azure gitulah. Jadi dia tuh kan dimana kan cloud itu sangat awan gitu kan. Jadi dia tidak perlu pakai komputer yang banyak, tetap pakai cloud aja. Jadi lebih aman datanya. Kelima itu terakhir ya, ada analisis keamanan informasi. Menangani keamanan data sistem perusahaan. Contohnya itu melakukan audit keamanan dan penetasan ke bulanan gitu loh. Jadi kayak dia melakukan audit, mengecek gitu apakah ada yang salah gitu. Untuk soal kelima itu cyber law ya, cyber law di beberapa negara. Cyber law itu pada umum garis besarnya itu adalah hukum yang mengatur kegiatan dan perilaku di dunia maya gitu. Nah, di beberapa negara ini terdapat pengertian macam-macam cyber law gitu ya. Pertama itu ada Amerika Serikat, yaitu Computer Fraud and Abuse Act atau disingkat CFAA, yaitu yang melarang akses tanpa izin ke sistem komputer pada aktivitas hacking gitu. Lalu di Inggris, contoh cyber law itu Data Protection Act DPA, yang melindungi data pribadi, yang mengatur bagaimana data harus diberlakukan dan diproses. Kemudian ada Jerman, dia itu memiliki namanya tuh Bundesdatenschutzgesetz atau disingkat BDSCG ya, itu susah bacanya ya bahasa Jerman ya. Ya, kemudian yang mengatur perlindungan data pribadi di Jerman gitu. Kemudian di Cina ya, namanya Cyber Security Law ya, itu yang mengatur aspek keamanan siber yang melindungi hak kekayaan intelektual di Cina gitu kan ya. Kemudian soal keenam, pengertian haki dan contohnya ya. Apa sih pengertian haki itu? Haki adalah hak hukum yang diberikan kepada pemilik karya intelektual untuk melindungi dan mengontrol penggunaan, reproduksi dan distribusi karyanya gitu ya. Karya tersebut. Haki mencakup hak cipta paten, merek dagang, desain, industri, dan rahasia dagang. Kemudian ada contoh kekayaan intelektual, di mana hak ini terdapat sub-subnya tadi saya sebutkan ya. Yang pertama itu ada hak cipta. Hak cipta untuk melindungi karya-karya kreatif seperti musik, buku, film, dan karya seni lainnya. Lalu paten, hak eksklusif atau penemuan baru, proses manufaktur atau desain yang inovatif gitu. Jadi dia kayak misal ada inovasi baru itu dipatenkan via dia gitu. Dia ini tidak terlalu kuat kayak hak cipta ya, paten ini masih bisa berkembang gitu kan. Kemudian ada merek dagang. Merek dagang itu hak untuk melindungi nama, logo, dan simbol yang digunakan. Gitu guys ya. Yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau jasa tertentu gitu. Kemudian desain industri, yaitu hak untuk melindungi tampilan atau estetika produk industri. Rahasia, yaitu untuk melindungi tampilan dan estetika produk produksi gitu. Desain produksi, jadi dia desainnya dibatasi udah di hak ciptakan gitu loh, dihakikan tuh. Misalnya teh pucuk tuh logonya ada gambar teh gitu kan. Nah itu tuh dia kalau dipakai sama orang lain tuh udah kena pelanggaran ya. Terakhir yaitu ada rahasia dagang, di mana hak untuk melindungi informasi bisnis rahasia seperti formula resep gitu kan, atau metode produksi gitu. Nah, di rahasia dagang ini sebenarnya ada contohnya di kartun ya guys ya. Seperti SpongeBob gitu kan, harusnya kan dia
andai zaman SpongeBob itu ada hak hak kekayaan intelektual gitu kan. Jadi apa tuh namanya, jadi itu kayak tuan crab itu tidak perlu pakai di ini, jadi plankton tuh tidak bisa ngambil punya dia gitu kan, harus bayar dia seandainya ada gitu kan. Terakhir itu pertanyaan ketujuh ya. Ketujuh itu ada kejahatan komputer yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komputer untuk melakukan tindakan ilegal atau merugikan, contohnya termasuk hacking, yaitu mengakses sistem komputer tanpa izin untuk mencuri data atau merusak infrastruktur gitu ya. Kemudian ada penipuan online, melakukan penipuan atau penipuan menggunakan platform online gitu. Banyak sekali contohnya saat ini ya, seperti misalnya Anda ditelepon, halo Pak, ini Anda mendapatkan uang senilai gini, Anda harus masukkan kode OTP itu, contohnya penipuan online. Kemudian ada serangan malware. Nah ini serangan malware nih sering terjadi saat kita masuk situs-situs itu. Nah, apa sih serangan malware itu? Serangan malware itu seperti menyebarluaskan program berbahaya, virus gitu contohnya, untuk tujuan merusak sistem atau mencuri data itu. Nah itu kayak misalnya saat ini WA misalnya disuruh buka ini bukti transfer tapi tulisan APK, itu jangan dibuka itu. Nah, itu serangan malware itu contohnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.